Zarof Richard akui uang hampir Rp1 triliun hasil suap dari 10 tahun jabat di MA. Tumpukan barang bukti uang total senilai lebih dari Rp920 miliar dan 51 kilogram emas hasil kepengurusan perkara yang dilakukan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard selama menjabat periode tahun 2012 sampai tahun 2024 saat ditampilkan dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Zarof Richard akui sebagian besar uang hampir Rp1 triliun hasil suap 10 tahun jabat di MA. Zarof Richard mengakui uang hampir Rp1 triliun yang ditemukan di rumahnya sebagian besar dari suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, MA. Diketahui Zarof Richard menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agung selama 10 tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Namun mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard mengaku lupa sudah berapa banyak pihak yang memintanya untuk mengurus perkara selama dia menjabat. Penyidik Kejaksaan Agung menduga jika yang mengurus perkara ke Zarof Richard terlalu banyak sehingga sampai lupa. Hal itu terungkap saat Zarof Richard diinterogasi oleh penyidik Kejaksaan Agung usai ditangkap dalam kasus pemufakatan suap kasasi terdakwa Ronald Tanur. Selain terbelit pemufakatan jahat di kasasi Ronald, Zarof diketahui juga menjadi makelar kasus saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2012 hingga 2022. Dari perannya yang telah dilakukan kurun 10 tahun itu, Zarof diketahui meraup uang total Rp920.303.714, Rp920,9 miliar, atau hampir Rp1 triliun. Dari mana uangnya? Dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Itu jawaban yang bersangkutan, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar saat jumpa pers, Jumat, 25/10. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Timur, Mia Amiati mengungkapkan, ketiga hakim yang terjaring operasi tangkap tangan, OTT, tim Kejagung, kini sudah ditetapkan menjadi tersangka suap atau gratifikasi dalam menangani perkara pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim itu adalah Eri Tuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang masing-masing saat itu bertugas sebagai hakim anggota. Ketiga hakim itu sempat menghebohkan publik lantaran memvonis bebas Ronald Tanur. Saat ini sudah masuk dalam penyidikan, sehingga kalau sudah masuk penyidikan ketiga hakim ini statusnya sudah sebagai tersangka. Yang menangkap tiga hakim ini tim gabungan Kejagung, ujar Mia di kantor Kejati Jatim, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Mia menjelaskan bahwa tim Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap ketiga hakim tersebut. Tim Kejagung pun langsung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di Surabaya. Tapi kami belum bisa menyampaikan materi apapun, karena itu kewenangan tim dari Kejagung, ucap Mia. Hingga pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, tim Kejagung tengah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hakim itu, termasuk seorang wanita yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut. Ketiga hakim masih dilakukan pemeriksaan di Kejati Jatim, sebelum nanti dibawa ke Kejagung Jakarta sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Biar nanti semuanya secara detail disampaikan dari Kejagung RI, ujarnya. Namun Mia enggan menyampaikan merinci detail materi terkait suap yang diterima oleh ketiga hakim tersebut. Sebab, lanjut Mia, Kejati Jatim hanya memfasilitasi tim dari Kejagung terkait tempat pemeriksaan ketiga hakim itu. Jadi, kami tidak bisa menyampaikan materi apapun terkait suap atau gratifikasi yang diterima tiga orang hakim itu, karena itu kewenangan dari tim Kejagung, katanya. Mia menyebut tim Kejagung saat ini tengah memeriksa ketiga hakim itu, meminjam tempat di Kejati Jatim. Mia juga meluruskan terkait pemberitaan yang beredar, bahwa pemeriksaan ketiga hakim dilakukan di Mapolda Jatim.
Kami ingin meluruskan bahwa pemeriksaannya bukan di Polda Jatim, tapi di Kejati Jatim. Saat ini 3 orang itu masih dalam pemeriksaan oleh tim Kejagung, dan insya Allah ketiga orang itu nanti akan dibawa ke Jakarta malam ini, pungkasnya. Diketahui, Komisi Yudisial, KY, sebelumnya merekomendasi pemberian sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada 3 hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Rekomendasi hukuman pemecatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Habibur Rahman dengan KY pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Ketiga hakim itu adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo disebut terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim, KEPPH, karena memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Gregorius Ronald Tanur, pria yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, akhirnya dijatuhi vonis penjara. Sebelumnya, dalam putusan sebelumnya di PN Surabaya yang disebut-sebut kontroversial, Ronald Tanur dinyatakan bebas. Namun Mahkamah Agung, MA, menganulir keputusan bebas dan memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kepada Ronald Tanur. Amar putusan, kabul kasasi penuntut umum, batal judeks fakti. Demikian amar putusan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Ronald Tanur terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan MA ini sekaligus menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap Dini, yang menyebabkan kematiannya. 3 hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Eri Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, Komisi Yudisial, KY, merekomendasikan pemberhentian ketiga hakim karena dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KEPPH. Terbaru, ketiga hakim tersebut terlibat dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini terkait terdakwa Gregorius Ronald Tanur, 31, anak dari seorang anggota DPR RI yang divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacarnya, Dini Sera Afriyanti, 29. Kemudian, tim kuasa hukum keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas, Bawas, Mahkamah Agung pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Sebelum mengajukan ke Bawasma, keluarga korban penganiayaan, Dini, terlebih dahulu mendatangi kantor Komisi Yudisial, KY, di Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim di PN Surabaya membiaskan Gregorius Ronald Tanur yang dianggap tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Ronald juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dibuktikan dengan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian membebaskan Ronald dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas dalam sidang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Setelah ditahan selama sepekan, guru honorer di Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara akhirnya dibebaskan seusai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Pengadilan Negeri Andoolo, Selasa, 22/10. Guru honorer bernama Supriyani ini ditahan gara-gara dituduh menganiaya murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui siswa tersebut merupakan anak seorang polisi setempat. Kebebasan Supriyani ini pun disambut isak tangis oleh rekan-rekannya sesama guru. Mereka menyambut kebebasan Supriyani dari Lapas Perempuan Kendari pada Selasa siang. Supriyani dijemput oleh suaminya, pengurus PGRI dan juga lembaga bantuan hukum yang mendampinginya. Adapun Supriyani ditahan sejak tanggal 16 Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Baito, Konawe Selatan. Dalam keterangannya pada wartawan, Supriyani kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan penganiayaan pada korban. Sejak mengajar pada 2009 silam, Supriyani baru kali ini mendapatkan kasus seperti. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan sehari sebelum kliennya keluar. Adapun pertimbangannya adalah, Supriyani masih memiliki anak kecil dan masih memiliki tugas mengajar.